Raden Sengguni kembali memanggil Banaspati yang melayang-layang di belakangnya. Kami bersiap menerima serangan yang mungkin saja dapat membakar tempat ini begitu saja. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah sabit dan sebuah pisau menerjang Raden Sengguni dan menahan niatnya. "Kamilah lawanmu." Kimbol dan sekutunya masih mencoba menahan Raden Sengguni. Raden Sengguni sangat tahu pusaka Kerangkeng Sukmo adalah sesuatu yang mungkin bisa menggagalkan rencananya. Ia tidak mungkin mengacuhkan Kimbol dan ingonya Wirangon begitu saja. "Bangkit," ucap Raden Sengguni. "Urus mereka, biar ku beri pelajaran pada Raden bodoh ini." Bersama ucapan itu, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang membentuk seorang manusia. Anehnya, Raden Jogopati dan Raden Angkoro yang berwujud kera tiba-tiba menjauh dan mengaum seperti mengamuk. "Hati-hati, dia bukan makhluk biasa." Wonusuro merasa gelisah. Peringat Cahyo. Sekali lagi muncul seorang pria tua yang bangkit dengan mengenakan pakaian khas keraton. Pria itu berbeda. Ia hidup jauh lebih lama dibanding pendekar yang lain. Raden Angkoro dan Raden Jogopati bergetar bersamaan kemunculan kera kecil berwarna putih dan kera kecil berwarna hitam di bahu orang itu. "Raden Brotoseno, hati-hati. Dia pemilik sebenarnya ilmu kanuragan Ketek Ireng dan Ketek Putih. Dialah yang membagi kedua ilmu itu pada Raden Angkoro dan Raden Jogopati." Mendengar ucapan itu seketika kami waspada. Brotoseno berbeda dari yang lain. Dia bangkit dengan jauh lebih kuat dari saat dia hidup. Tawa Raden Sengguni. Aku tidak mengerti bagaimana kehidupan orang ini sebelum mati. Tapi dari keberadaan Raden Jogopati dan Raden Angkoro yang meneruskan ilmunya, sudah pasti dia bukanlah orang biasa. "Iki wayai koe ngamuk meneh. Tangiyo rojo ketek." Kalimat itu diucapkan oleh Raden Brotoseno yang segera disusul dengan raungan dari dalam bumi. Sosok kera bermahkota dan perhiasan kerajaan muncul diikuti dengan Raden Jogopati dan Raden Angkoro di belakangnya. Kini 3 kera raksasa mengamuk di medan pertempuran. Tapi itu saja belum cukup. "Tidak mungkin seorang raja bangkit tanpa membawa pengikutnya," ucap Raden Sengguni. Benar saja, entah datang dari mana, tapi di belakang mereka muncul puluhan sosok pasukan kera seukuran manusia. Sebagian dari mereka memegang senjata, dan sebagian lagi terlihat buas dengan gigi-giginya yang tajam. "Bangsa Wonoro?" tanyaku pada Cahyo. Cahyo hanya menggeleng, tanpa bisa memastikan pasukan apa itu. Mereka mirip seperti teman-teman Kliwon yang kami temui di Jagat Segoro Demit. Hanya saja mereka terlihat lebih tidak beradab. Sebuah bola api melayang ke arah pasukan kera itu. Namun sang raja kera yang dipanggil Raden Brotoseno mementalkannya dengan begitu mudah. Buar! Bola api itu meledak di langit. Kejadian itu sudah membuktikan pada kami sekuat apa pasukan yang kami lawan saat ini. Terang! 4 keris yang melayang terpental dengan prajurit kera yang dengan sigap melindungi raja mereka. Dirga tak menyerah. Beberapa batu pusaka melesat dengan menyala melayang menuju pasukan kera itu. Dua. Itu acian watu geni milik jagat. Saat ini mereka menyadari betapa berbahayanya pasukan kera di hadapan kami. Asap dan kobaran api dari serangan jagat menutupi medan tempur. Tapi sial, ketiga kera raksasa itu dan pasukannya berjalan begitu saja melewati kobaran api itu seolah tidak berpengaruh dengan serangan jagat. Apa memang bangsa Wanara sekuat itu? Tanyaku pada Cahyo. Tidak. Kutukan itu yang membuat mereka tidak mengindahkan dan tidak gentar dengan rasa sakit. Balas Cahyo yang terlihat cemas, memikirkan apa yang harus kami lakukan melawan pasukan itu. Aku mulai cemas dengan arah pertarungan ini. Tenang, sebentar lagi dia akan datang. Tiba-tiba Nyi Sendang Rangu muncul di hadapan kami, seolah bersiap menghadang pasukan kera itu. Benar dia akan datang. Cahyo merasakan sesuatu.
Ia pun segera berdiri bersebelahan dengan Nyi Sendang Rangu untuk menghadapi pasukan kera itu. Srek, srek. Tiba-tiba dari tebing sisi barat terjadi longsor yang meruntuhkan bebatuan menuju tempat kami berada. Ada sesuatu yang mendekat dari tempat itu. Hah, itu Kliwon? Teriakku. Benar, itu Kliwon. Teriak Guntur yang menyadari Kliwon telah kembali ke tempat ini. Ia tidak sendiri. Kawanan kera kecil mengikuti di belakangnya. Tapi aku tahu, tidak mungkin sekawanan kera kecil bisa menimbulkan longsor seperti itu. Untuk menghadapi mereka, Wonosuro harus menggunakan wujud aslinya, ucap Cahyo. Menanggapi ucapan Cahyo, aku pun menghampiri Nyi Sendang Rangu. Apa bisa, Nyi? Tanyaku. Suara petir menggelegar seketika. Sampaikan pada teman-temanmu yang kali ini datang bukan sekedar hujan, tapi badai yang akan menyelimuti seluruh bukit ini. Nyi Sendang Rangu melayang bersamaan dengan datangnya hujan yang begitu deras. Hujan Nyi Sendang Rangu membawa energi gaib, sehingga sosok roh Wonosuro dan Kliwon bisa muncul dengan wujud aslinya. Aku yakin begitu juga dengan pasukannya. Wonosuro! Teriak Cahyo sekuat tenaga bersanding dengan suara petir yang bersahutan. Dari tubuh Cahyo muncul sosok kera besar yang sudah sedari tadi menahan amarahnya. Kliwon pun melompati pundak Cahyo dan menyusul saudara kembarnya itu. Mengamuklah Wonosudro, tambah Cahyo yang segera memberi isyarat padaku untuk berlari menaiki tubuh mereka. Kliwon, jangan galak-galak sama Danan, teriak Cahyo. Tenang, nanti habis ini aku temenin ngeborong pisang dari kebun Mbok Darmi, ucapku semangat. Kliwon sosok kera kecil itu kini berubah tak lain dengan wujud Wonosuro. Senyumnya yang sebelumnya terlihat menggemaskan, kini mampu membuat gentar makhluk sebuas apapun di sekitarnya. Akhirnya, kita melihat wujud itu lagi, ucap Guntur pada Dirga dengan begitu semangat. Dirga hanya menggeleng kagum melihat kedua sosok kera raksasa sahabat dari Cahyo ini. Jangan bengong, urusin monyet-monyet demit itu juga, teriaknya Jambrong yang seketika menghentikan kekaguman Guntur dan Dirga itu. Kera hitam dan kera putih Raden Angkoro dan Jogopati mendahului Raja Kera Raden Brotoseno untuk menghadang Wonosuro dan Wonosudro. Buak! Secara bersamaan pukulan Kliwon dan Wonosuro menghantam dagu kedua raksasa itu. Tak cukup sampai di situ, seolah sudah tidak menahan diri, Wonosuro dan Kliwon melompat menghantam tubuh kedua kera raksasa dan memukulinya tanpa ampun. Kera putih Raden Jogopati kembali berdiri, tapi dengan mudahnya Wonosuro memasukkan tangannya ke mulut Raden Jogopati dan merobek rahangnya hingga terpisah. Sabar, Wonosuro, jangan termakan emosi, ucap Cahyo. Kera Raden Jogopati terjatuh. Namun saat Kliwon hendak melakukan hal serupa pada kera Raden Angkoro, tiba-tiba sosok Raja Kera itu meniupkan asap berwarna merah yang seketika membuat kera hitam Raden Angkoro terbakar seperti api. Raden Angkoro mengamuk. Ia tidak lagi memiliki kepribadian manusianya. Tanpa kusadari sebuah pukulan sudah mendarat di tubuh Kliwon dan membuatnya terseret. Namun Kliwon tidak sudi untuk kalah dan membalas pukulan itu. Cahyo yang menyadari sumber kekuatan Raden Angkoro berasal dari Raja Kera pun memerintahkan Wonosuro untuk mengincar Raja Kera yang dikendalikan oleh Raden Brotoseno itu. Habisi mereka sampai tak tersisa. Bunuh, makan dagingnya, minum darahnya, remukan tulang mereka, perintah Raden Brotoseno pada seluruh pasukan Raja Kera itu. Ngik, ngik, ngik. Peperangan mayat hidup itu seketika berganti dengan pertempuran antara ras kera yang begitu mengerikan. Kera-kera itu bertempur dengan acak untuk saling menghabisi. Kita bantu pasukan Kliwon, ucap Jagat. Layaknya pertarungan hewan buas, darah pun bermunceratan di mana-mana. Beli Wajah pun mengamuk dengan wujud rangdanya dan memakan satu persatu kera anak buah Raden Brotoseno. Sementara itu Panji dan Mbah Wijan mengarahkan murid-muridnya untuk bertarung bersama pasukan Kliwon. Tujuan utama mereka adalah mengarahkan pasukan liar itu agar bertarung dengan cara yang terbaik. Duar! Ledakan api sekali lagi muncul di medan tempur. Aku tahu itu adalah ulah Mas Jagat. Sementara itu kepulan asap menghalangi penglihatan kami. Namun suara teriakan kera-kera terdengar keras di telinga kami. Keris Dirga dan tombak Lembu Warok
terlihat sudah beterbangan sedari tadi. Dan saat asap itu mulai menghilang, kepala kera-kera anak buah Raden Brotoseno itu terlempar ke udara dan terjatuh tak jauh dari hadapan sang Raja Kera. Sang Raja Kera itu menggeram, tapi Raden Brotoseno sama sekali tidak gentar. Mungkin ia tahu bahwa mereka akan bangkit lagi dengan kutukan Raden Sengkuni. "Jangan sombong hanya dengan mengalahkan kera-kera bodoh itu," ucap Raden Brotoseno. Dan buak! Baru beberapa saat Raden Brotoseno mengucapkan kata itu, tiba-tiba 2 buah kepala kera raksasa hitam dan putih yang seukuran dirinya terjatuh tak jauh di hadapannya. "Bagaimana? Tadi Raden ngomong apa?" ucap Cahyo yang menyusul ke hadapan Raden Brotoseno bersama Aku dan Kliwon. Wow! Raja Kera itu mengamuk. Wajah Raden Brotoseno berubah seketika. "Habisi mereka." Raden Brotoseno yang mulai geram memerintahkan sang Raja Kera itu menyerang kami. Ia juga membacakan sebuah mantra bersama kedua kera di bahunya yang seketika membuat Raja Kera itu mengeluarkan energi hitam yang mengerikan. "Hati-hati," ucapku. Cahyo membacakan ajian penguat raga untuk Wonosuro, sedangkan aku membacakan ajian lebur saketi. Bukan untuk di kepalan tanganku, tapi untuk di kepalan tangan Kliwon. Raja Kera Brotoseno menghantam Wonosuro dan memukulnya mundur. Namun Kliwon melontarkan pukulan yang sudah diperkuat dengan ajianku. Aku tahu itu saja tidak cukup, tapi Cahyo dan Wonosuro segera kembali dan menghantamkan kedua tangan Wonosuro ke tubuh Raja Kera itu. Kuat, terlalu kuat. Tak satupun serangan Wonosuro dan Wonosudro berhasil membuat Raja Kera itu kewalahan. Ia dengan mudah bisa membalas serangan kami dan membuat kami kewalahan. "Bakar mereka sampai ke tulang-tulangnya," perintah Raden Brotoseno. Seketika firasatku menjadi tidak enak. Kekuatan besar mengalir dari dalam tubuh Raja Kera itu. Benar saja, belum sempat kami membalas serangannya, Raja Kera itu membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang begitu besar dari mulutnya. "Minggir!" teriak Cahyo. Wonosuro dan Kliwon bergegas menghindar. Namun entah ada berapa pasukan Kliwon yang terbakar oleh api itu. Kliwon geram. "Tenangkan dirimu," ucapku sembari mengelus leher Kliwon. "Gila, aku belum pernah melihat serangan begitu," ucap Cahyo. Ia pun memerintahkan Wonosuro untuk memutar mengincar sisi lemah Raja Kera Brotoseno itu dan membalas serangannya. "Sekarang Wonosuro, semburkan api," teriak Cahyo. Buak! Wonosuro pun berhenti dan menoleh pada temannya yang sedikit bodoh itu dengan wajah bingung. "Hehehe, siapa tahu kamu bisa juga," balas Cahyo dengan wajah pura-pura polosnya. "Seandainya saja aku ada di dekat mereka, mungkin aku harus mengikhlaskan sandalku hilang sebelah untuk menimbuk Cahyo. Ayo Kliwon, pasti ada cara untuk mengalahkan kera itu," ucapku. Kliwon pun menuruti petunjukku untuk mengincar sisi butanya. Sayangnya tidak seperti sebelumnya. Kali ini pukulan Kliwon tak lagi berdampak banyak pada Raja Kera yang sudah berselimut kekuatan hitam itu. Sebaliknya, gelagatnya seolah bersiap untuk menyemburkan api hitam lagi. "Cahyo, jangan sampai dia melakukan itu lagi," teriakku. Aku memikirkan sebuah siasat dan menjelaskan pada Cahyo melalui wujud sukmaku. Beresiko, tapi patut dicoba. Sekali lagi Cahyo menggunakan ajian penguat raga pada Wonosuro, dan aku membacakan ajian lebur saketi pada Kliwon. Sebelum sempat memuntahkan api hitam dari mulutnya, Kliwon dan Wonosuro sudah bersiap menghantamkan pukulan terkuat mereka ke tubuh Raja Kera Brotoseno. Buak! Serangan Raja Kera itu pun tertahan. Ia meraung sekeras-kerasnya, namun serangan kami belum selesai. Tanpa mereka sadari, Kliwon dan Wonosuro sudah melempar kami ke atas Raja Kera itu dengan keris raga sukma yang sudah menyala-nyala dengan kilatan cahaya putih. "Sekarang Jul!" teriakku. Dari atas Cahyo memberiku tumpuan dan melemparkanku sekuat tenaga. Dengan sebuah mantra, kilatan cahaya putih itu membesar, seolah memperlihatkan keris raga sukmaku memanjang. Jelep! Keris raga sukma menancap tepat di ubun-ubun kera raksasa itu. Kilatan cahaya putih memendar dan melubangi kepala makhluk besar itu. Seketika kekuatan hitam yang menyelimuti makhluk itu menghilang. Wonosuro dan Wonosudro menyadarinya. Mereka pun bergegas mendekat dan menarik kepala makhluk yang mengaku sebagai Raja Kera itu hingga terpisah dari kepalanya. Serak! Darah hitam
bermuncratan, menghujani medan tempur. Jelas saja Raden Brotosenogram melihat apa yang terjadi. Tapi sebelum ia sempat melakukan sesuatu, sebuah wujud roh keris Raga Sukma sudah menancap di lehernya, memisahkannya sama seperti ingon andalannya itu. Alam ini sudah tidak pantas untuk kalian, ucapku mengakhiri kengerian kekuatan dari kanuragan Raja Kera dari Raden Brotoseno ini. Cahaya pun kembali ke tubuh Wonosuro sembari membopong tubuhku. Aku memastikan seluruh pasukan Kera yang dipanggil oleh Raden Brotoseno kembali ke asalnya. Sekarang giliran makhluk menyebalkan itu, kata Cahyo. Kami semua berkumpul dan bersiap menghadapi Raden Sengkuni. Ia sudah melihat keadaan Raden Brotoseno dan ingonya, tapi tetap saja wajahnya terlihat tidak gentar. Aku sudah tahu akhir pertempuran ini semenjak kemunculan monyet itu, ucap Raden Sengkuni dengan sombongnya. Berarti kau juga tahu kalau kau akan kalah kan? Hah? Balas Cahyo. Jelas kami percaya diri. Kini seluruh pasukan Alas Wanamarta dan pendekar terkuat kami berkumpul di tempat ini. Bodoh, itu juga artinya aku sudah melihat hal ini. Seketika pusaran asap hitam muncul di sekitar kami. Sontak, aku pun teringat bahwa ini juga pernah terjadi pada Kimpul. Awas, ini Waringin Sukmo milik Keling. Aku mencoba memperingatkan mereka semua, namun aku terlambat. Seketika kami semua sudah berpindah tempat di sebuah alam yang begitu luas dan gelap. Ada mayat-mayat pendekar yang bergelimpangan di beberapa sisi. Ini, Nyai Jambrong mencoba mengenali alam ini. Siti Kawaruhan. Jangan menjauh, biar ku coba membawa kalian kembali ke hadapan makhluk sialan itu, ucap Jagat yang segera menggenggam ukiran kayu pemberian Bah Cacang. Belum sempat aku menganalisa keadaan, tiba-tiba kami sudah kembali ke Astana Giri Danyang. Kali ini aku semakin salut dengan kekuatan Mas Jagat. Mas Danan, teriak Kimpul yang lega dengan kemunculan kami kembali. Tenang, ilmu kami tidak akan kalah dengan jurus murahan seperti itu, sesumbarku. Bodoh, dengan sisa orang sebanyak itu kalian bisa apa? Ucap Raden Sengkuni. Bruk, Jagat terjatuh, wajahnya pucat dan darah mulai mengalir dari mulut dan telinganya. Mas, teriak Dirga. Beli wajah dengan cekatan mengangkat tubuh Mas Jagat dan mengamankannya. Dia kelelahan, energinya terkuras. Biar aku yang mengurusnya. Aku lega ada Beli wajah di sini. Tapi aku sadar, tidak semua dari kami kembali dari Siti Kawaruhan. Kliwon dan pasukannya, Bawijan dan murid-muridnya masih tertinggal di sana. Sepertinya ini batas kekuatan Mas Jagat saat ini. Aku mengepalkan keras tanganku. Kini keadaan tidak lagi sebaik sebelumnya. Aku sudah lelah bermain-main dengan kalian. Ada runtutan Traningrat yang harus kuhabisi setelah ini, kata Raden Sengkuni. Ia pun mengulang sebuah bacaan yang berisikan kutukan, sebuah mantra yang sebelumnya juga ia ucapkan untuk membangkitkan kutukan Sewu Lelembut. Bangkitlah kembali dan habisi mereka, perintah Raden Sengkuni. Aku menelan ludah bersiap menghadapi lagi makhluk-makhluk yang sedari tadi telah kami kalahkan. Kali ini tanpa bantuan Kliwon dan teman kami yang tertinggal di Siti Kawaruhan. Apa kami bisa? Jangan cemas. Tiba-tiba terdengar suara Nyi Sendang Rangu bersama hujan yang mulai mereda. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang tiba-tiba ada di sisiku dan ucapannya benar. Tidak ada satupun pasukan mayat hidup itu yang kembali bangkit. Raut wajah Raden Sengkuni berubah. Ia memanggil pangawruhnya mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari pangawruhku? Manusia brengsek, umpatnya. Aku sedikit tersenyum dan menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya Gama dan Budi berhasil. Mereka memang bisa diandalkan, teriak Cahyo lega. Sayangnya kelegaan kami hanya berlangsung sementara. Seluruh banaspati yang berada di punggung Raden Sengkuni berputar dan berpencar ke seluruh penjuru Astana Giri Danyang. Seharusnya aku hancurkan seluruh tempat ini dari awal. Biar. Sama seperti hancurnya Alas Rawa Sukmo.
Seketika kobaran api membakar berbagai sisi tempat ini. Beruntung Nyi Sendang Rangu sudah bersiap dan memadamkan api yang mendekat ke arah kami. Tapi aku yakin ini tidak akan berlangsung lama. "Cepat Gama!" terdengar suara Budi keluar dari reruntuhan. Raden Sengkuni mengamuk. Itu mereka, Gama dan Budi kembali. Tapi keadaan kali ini benar-benar mengkhawatirkan. Kobaran api kali ini jauh lebih besar dari yang melahap alas Rawa Sukmo. Aku benar-benar khawatir pada mereka. Bahkan dengan bantuan Nyi Sendang Rangu saja, kami masih sulit untuk bernafas dengan seluruh hawa panas ini. Bruk. Sebuah kepala terjatuh tak jauh dari tempat Raden Sengkuni berada. Itu kepala Birawa, ucap Kimpul. Selanjutnya adalah kepala dan tubuhmu, ucap Budi dengan tatapan dingin ke arah Raden Sengkuni. Sosok Raden Sengkuni yang penuh wibawa dan kehormatan itu kini bertatapan dengan pria gondrong yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan keringat dari pertarungan dan panasnya api di tempat ini. "Bajingan, biadab!" teriak Raden Sengkuni. Aku melihat Cahyo ingin bergegas menolong Budi. "Hati-hati Mama Gondrong!" teriak Cahyo. Tapi sebelum ia melangkah, aku memilih untuk menahannya. Ia tidak melihat bahwa Banaspati milik Raden Sengkuni tengah berkeliaran dan terus membakar seluruh wilayah sekitar kami dengan begitu buasnya. Kita lihat hal baiknya. Kini yang tersisanya kita dan Raden Sengkuni, ucapku yang mencoba melihat arah pertempuran ini. Kimpul dan sekutunya mendekat ke arahku dengan geram setelah melihat apa yang sudah diperbuat oleh Raden Sengkuni. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan kematian Raden Sengkuni, tapi jelas ini tidak akan mudah. Pangaworo itu akan menjadi halangan terbesar kita, ucap Kimpul. Satu orang dan sisa-sisa mayat hidup melawan puluhan pendekar memang terdengar tidak adil. Tapi dia saat ini mungkin adalah orang yang mampu menghabisi satu kota dalam waktu singkat. Mungkin ini saatnya aku menggunakan permata kedua dari keris Raga Sukma. Sementara itu, di desa Dawu Ilir, jarang sekali suasana desa bisa sesepi ini. Bahkan serangga malam pun enggan bersuara di malam yang mencekam ini. Warga berkelimpangan di pelataran balai desa tanpa bisa bergerak sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka sudah membuka mata, namun mereka hanya terlihat seperti orang linglung. Sukma mereka masih ditawan untuk memperkuat ilmu-ilmu Raden Sengkuni. Naya dan beberapa anggota Padepokan Ki Joyo Talun tak lelah merawat warga bersama petugas medis yang telah datang dan keteteran merawat mereka. Sedikit lagi, jika mereka bisa menghentikan Raden Sengkuni, semua akan kembali pulih, ucap Pak Le yang baru saja menggunakan ilmu Rogo Sukmonya untuk melihat dari jauh keadaan pertarungan Danan dan yang lainnya. "Danan dan Cahyo berhasil Pak Le?" tanya Arsa. Pak Le menggeleng dan menghela nafas. "Belum bisa dipastikan, keadaan semakin gawat. Tapi Pak Le percaya kalau mereka bisa mencari cara menghentikan kutukan itu dan mengalahkan Raden Sengkuni," balas Pak Le. Walau bicara seperti itu, Pak Le tetap terlihat cemas. Bagaimana mungkin ia bisa tenang melihat kedua pemuda yang sudah seperti anaknya sendiri itu babak belur di tengah kobaran api? Tak hanya itu, di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Le dan Arsa mendapatkan firasat yang tak menyenangkan. Pak Le!" Naya terburu-buru berlari menghampiri Pak Le dan Arsa yang tengah beristirahat. "Kenapa Naya?" tanya Pak Le berusaha menenangkan Naya. Itu di luar, ada setan yang mendekat," teriak Naya. Pak Le dan Arsa pun bertatapan sejenak dan bergegas berlari keluar. Benar saja, hanya berjarak beberapa puluh meter dari desa Dawu Ilir, mereka melihat beberapa makhluk aneh terbang menuju desa. "Siluman Lowo Ireng," ucap Pak Le. Iya Pak Le, ada satu yang memimpin mereka," tunjuk Arsa. Pak Le pun melihat sosok yang memimpin siluman Lowo Ireng itu. Bukan siluman seperti yang lainnya, namun yang memimpin mereka adalah sosok manusia. Tidak mungkin," ucap Pak Le. Arsa dan Naya heran dengan raut wajah Pak Le. "Kenapa Pak Le?" Itu Raden Sengkuni. Bagaimana dia bisa ada di sini?" teriak Pak Le. Jelas ia tidak menyangka, baru beberapa saat ia mengintip pertarungan Danan dan Cahyo melawan Raden Sengkuni, kini ia melihat musuh mereka yang mengerikan itu kini ada di hadapan mereka.
kembali di Siti Kawaruhan. Pohon-pohon mati dan langit yang begitu gelap mendominasi tempat di mana Mbah Wijan, Dirga, dan Guntur terjebak itu. Bila memperhatikan sekitar, dengan mudahnya mereka bisa menemukan jasad-jasad bergelimpangan hampir di sekitar mereka. Jadi disinilah mereka menyembunyikan jasad yang mereka bangkitkan, ucap Mbah Wijan. Panji mengangguk. Ia mencoba mempelajari tentang alam ini sembari menunggu jagat menjemput mereka kembali. Semua cemas, namun mereka tidak secemas Dirga yang merasakan keanehan yang tidak pernah ia duga. Keris Dasa Sukma Dirga terus bergetar saat berada di Siti Kawaruhan. Apa ini? Dirga bingung. Ia pun membenci perasaan itu. Getaran keris Dasa Sukma mengarah pada salah satu sudut di Siti Kawaruhan. Dirga yang penasaran dengan perasaan itu pun mengikuti getaran keris Dasa Sukma ke tempat itu. "Dirga!" teriak Guntur yang bingung dengan gelagat Dirga. Ia pun mengikuti teman seumurannya meninggalkan Mbah Wijan dan yang lainnya. Ada sebuah gua. Entah bagaimana ada tempat seperti ini di alam mengerikan Siti Kawaruhan ini. Tak ada satupun jasad bergelimpangan di sekitar gua itu. Namun Dirga merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Jangan aneh-aneh. Kamu ngapain?" tanya Guntur. "Kerisku, Dirga. Ia bergetar mengarah ke dalam gua ini." "Jangan gegabah. Bisa jadi ada jebakan atau hal buruk yang ada di sana." Guntur mencoba menahan Dirga. Tapi mimpi dan penglihatan yang Dirga dapati selama ini membuat Dirga tak mampu membendung rasa penasarannya. "Aku harus melihat ke sana." Keris Dasa Sukma benar-benar tidak tenang. Dirga pun tidak menghiraukan ucapan Guntur dan memaksa menyelinap masuk ke dalam gua. Guntur yang sudah terlanjur mengetahui adanya sesuatu di sana terpaksa mengikuti Dirga. Itu apa?" tanya Guntur. "Ada tubuh yang membatu duduk bersila di dalam gua. Bentuknya seperti patung manusia." Namun Dirga dan Guntur tahu bahwa itu bukanlah patung. Itu adalah manusia yang membatu. Entah kutukan apa yang membuatnya seperti itu. "Ada sesuatu yang mengutuknya hingga seperti itu. Dia pasti berbahaya," ucap Dirga. Keris Dasa Sukma bergetar semakin keras. Dirga mulai tak mampu lagi menahan getaran keris pusaka keluarganya itu. "Dirga, sudah!" Guntur menepuk bahu Dirga dan memintanya untuk berpikir dengan tenang. "Benar, sudah cukup. Aku tidak perlu mencari tahu lebih dari ini. Kita kembali." Guntur pun lega setelah berhasil meyakinkan Dirga untuk kembali. Mereka pun berpaling dan meninggalkan goa itu. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba keris Dasa Sukma bergetar dan terlepas dari warangkanya. "Serat! Tunggu!" Dirga mencoba menangkap dan menahan kerisnya itu. Namun tidak seperti biasanya. Keris Dasa Sukma tidak menurutinya dan melesat hingga menancap ke jantung jasad yang membatu itu. "Apa maksudnya ini, Dirga?" tanya Guntur. "Keris Dasa Sukma terlepas sendiri. Aku tidak mengendalikannya." Firasatku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja, tepat beberapa saat setelah keris Dasa Sukma menghujam tubuh yang membatu itu, tiba-tiba retakan-retakan muncul di jasad itu. Secara perlahan, lapisan batu di jasad itu terlepas dan memunculkan tubuh seorang kakek tua berambut dan berjanggut panjang. "Tidak, jangan bilang makhluk itu masih hidup," ucap Guntur. Dirga berkali-kali berusaha menarik kerisnya dengan kekuatan sukmanya, tapi itu semua sia-sia. Raut muka cemas semakin terlihat di wajahnya, terlebih saat ia merasakan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuh yang mulai bangkit itu. "Ini bukan hal baik," ucap Dirga. Gua itu bergetar. Kekuatan hitam dari Siti Kawaruhan merasuk ke tubuh jasad yang pada akhirnya membuka mata itu. "Terima kasih sudah mengantarkan keris Dasa Sukma padaku," tawa sosok yang baru bangkit itu. Ia mencabut keris itu dari jantungnya dan memandangi setiap ukirannya. "Sudah lama sekali aku tidak melihatmu." Dirga merasa tidak bisa tinggal diam. Kembalikan keris Dasa Sukma!" Sekuat tenaga Dirga menarik keris itu dengan kekuatan sukmanya. Namun keris itu tetap tidak terlepas dari genggaman sosok itu. "Percuma, keris ini bukan dibuat untukmu," ucap sosok itu. Tetesan keringat menetes di pelipis Dirga.
ia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan pusaka keluarganya itu saat ini. Prak! Seketika, sebuah tendangan melesat menghantam tangan sosok yang baru bangkit itu. Keris Dasasukma pun terpental. "Sekarang Dirga!" Dirga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Guntur itu. Sekali lagi dengan seluruh tenaganya, ia menarik keris Dasasukma hingga kembali ke genggamannya. "Lari!" perintah Guntur. Dirga mengikuti perintah Guntur dengan membawa keris Dasasukma. Tapi hanya dengan sebuah gerakan, tiba-tiba keris Dasasukma sudah terlepas lagi dari genggaman Dirga dan kembali ke sosok itu. Dirga terhenti lagi. Ia menoleh ke arah sosok yang semakin kuat itu. Melihatnya saja mereka berdua yakin bahwa mereka saja tidak bisa menghadapi sosok itu. Sebentar lagi kekuatanku pulih. Saatnya Trapaku Jagar kembali berkuasa. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya sudah menyimak sejauh ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.